Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia-panitia lomba yang semangat dan butuh penyemangat, serta sahabat da'i-da'iyah, calon haji bu hajjah yang insya Allah semuanya ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Innamullahan, Sekretaris Jenderal Kongres Muslim Dunia, beliau mengatakan, para pemuda adalah harapan kita untuk mengendalikan masa depan bangsa. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa penting bagi para generasi muda untuk memiliki akhlak yang mulia, sehingga mampu membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Namun hadirin, saat ini tidak sedikit generasi muda yang menjadi pengangguran. Kalau pagi cuma minta sarapan, mulai siang kerjanya hanya tidur-tiduran, malamnya malah asyik mabuk-mabukan. Menurut mereka, hadirin, dunia ini isinya hanyalah hiburan. Narkoba dijadikan santapan, bahkan seks bebas menjadi kebiasaan. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian singkat tersebut, maka tak berlebihan jika pada kesempatan yang indah ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah mengenai membangun generasi muda berakhlak mulia untuk Indonesia Jaya dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina la tarqu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk mengubah wasiatnya menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ayat tersebut, jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia supaya tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah, baik lemah fisik, mental, ataupun intelektual. Sebab ini bisa menyebabkan kemunduran.
apabila generasi muda yang ada sekarang maupun generasi muda yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut ke dalam gelombang kemerosotan moral akibat penyalahgunaan media. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Kelima kelemahan tersebut yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jikalau kelima kelemahan ini melekat pada generasi muda kita, maka pastilah mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin, kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana cara membentuk generasi muda yang berakhlak mulia? Setidaknya ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengoptimalkan pendidikan agama dan akhlak dalam keluarga. Yang kedua, jadilah pemuda yang haus akan ilmu. Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i pernah berkata, "Man aradat dunya, barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bi'ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, fa'alaihi bi'ilmi, maka harus dengan ilmu." Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut maka jelaslah bahwa generasi muda harus memiliki semangat juang yang tinggi terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi kewajiban kita supaya tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Selain itu, untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dapat dilakukan dengan 2 hal, yaitu mengoptimalkan pendidikan agama dan akhlak dalam keluarga dan menjadi pemuda yang haus akan ilmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.